Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Ketemu lagi kita di sejarah peminatan SMA kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi industri. Nah, baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, seperti biasa saya akan terangkan dulu konsep materi kita. Judul materi kita atau judul babnya itu adalah perkembangan iptek di Indonesia. Nah, perkembangan iptek itu kan kita kaji melalui 3 bidang. Yang pertama bidang transportasi, bidang komunikasi, dan bidang industri. Namun anak-anakku sekalian, bidang transportasi dan komunikasi itu sudah Sir Alpen bahas di video saya sebelumnya ya. Nah, jadi kali ini di video ini kita fokus membahas yaitu bidang industri ya. Nah, jadi kita fokus di sini materi kali ini. Nah, mari kita ikuti satu persatu. Sejarah dan perkembangan revolusi industri, kita lihat dulu yang pertama itu nanti diawali dari abad ke-18 ya. Nah, ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban begitu ya. Nah, kemudian revolusi industri itu adalah ya pengertiannya keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global ya. Nah, jadi proses produksi atau jasa yang mulanya sulit atau manual ya, memakan waktu yang lama, memakan biaya yang mahal ya. Nah, sekarang itu berubah menjadi cepat ya dan lebih murah dalam prosesnya. Nah, bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, jadi konsep revolusi industri ini adalah salah satu cara mengatasinya. Nah, begitu adik-adik. Bahkan nanti dengan adanya konsep revolusi industri ini, risiko kelangkaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu nanti dapat dikurangi ya, diminimalisir ya, gitu. Nah, sehingga tenaga, waktu, dan biaya itu dibutuhkan sebelumnya cukup besar. Nah, dengan kehadiran daripada industri ini nanti itu bisa berubah begitu adik-adik sekalian. Nah, kemudian sejarah perkembangan industri itu sendiri di dunia ini itu nanti diawali dengan istilah industri 1.0 ya. Nah, di sini pertama sekali sebenarnya muncul nanti setelah Renaissance ya. Nah, di sini mulai muncul ilmuwan-ilmuwan ya di Eropa ya. Nah, kemudian sebelum revolusi industri ini kan itu masih produksi itu masih dikerjakan secara manual dengan mengandalkan tenaga otot, tenaga air atau tenaga angin atau juga tenaga hewan begitu ya. Nah, itu yang pertama sekali ya. Kemudian selanjutnya nanti disinilah nanti muncul tahun 1776 yang paling berpengaruh di dalam perkembangan revolusi industri, namanya itu adalah James Watt. Nah, James Watt ini kita tahu inilah yang menciptakan nanti mesin uap, yang mana nanti uap itu mulai dipergunakan untuk menghasilkan energi ya. Nah, setelah itu nanti oleh sebab itu nanti pengaruh dari penemuan daripada James Watt ini sangat luar biasa ya. Nah, itu berkembang nanti ke lain sebagainya ya. Nah, atas dasar itu nanti James Watt ini yang dikenal sebagai bapak revolusi industri dunia ya, James Watt, ingat itu. Kemudian sebagai contoh nanti yang ditemukan lagi ada kapal berlayar serta menggunakan tenaga angin ya. Nah, kemudian kita masuk peningkatan industri yang kedua, industri 2.0 ya. Nah, di sini semakin berkembang lagi industri, sudah mulai menggunakan yang namanya pabrik-pabrik ya. Nah, jadi kalau di yang pertama tadi industri 1.0 tadi itu kan masih produksi, boleh dikatakan home industry masih ya. Nah, di sini nanti sudah ada yang namanya pembuatan pabrik adik-adik sekalian ya. Nah, oke. Hingga akhirnya nanti pada tahun 1913 revolusi 2.0 ini itu dimulai dengan menciptakan misalnya lini produksi ya. Kemudian istilah ban berjalan juga di sinilah itu nanti ya. Nah, artinya semakin canggih lah. Kemudian semakin canggih lagi masuk tahapan industri 3.0 ya. Yang ketiga, pada masa ini manusia mulai tergantikan begitu ya. Nah, jadi tenaga manusia itu mulai tergantikan oleh apa? Oleh komputer dan robot. Nah, artinya nanti mesin-mesin di pabrik itu mulai digerakkan oleh sistem melalui komputer adik-adik sekalian ya. Nah, jadi di sini
sebenarnya nanti terjadi pengurangan tenaga kerja manusia karena yang bekerja sudah robot begitu ya. Nah, dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia ya. Nah, oke. Baik, itu dia. Setelah itu nanti itulah yang kita kenal sekarang, yaitu industri 4.0. Nah, ini penting sekali kalian pahami karena anak-anak kami inilah masa kalian ya. Ini zaman kalian. Ini sangat luar biasa ya, industri 4.0 ya. Nah, apa ini? Coba kita perhatikan. Jadi istilah point 4.0 ini nanti pasti sudah tidak asing lagi di Indonesia ya. Nah, awal mulanya ini terjadi revolusi industri di seluruh dunia ya. Nah, mungkin kalau anak-anak kami sering dengar istilah bumi datar ya. Nah, mungkin lebih tepat kita gunakan ini karena teknologi sangat luar biasa, komunikasi luar biasa ya. Nah, 2.0 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan dulu di sini nanti point 4.0 ini ada istilah big data ya. Nah, kemudian percetakan 3 dimensi di sinilah itu ya. Nah, kemudian nanti di sini akan terjadi, dan itu bukan hal biasa lagi ya, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika ya, robot dan mesin pintar ya. Nah, kemudian Internet of Things begitu ya. Jadi di sini nanti bisa dikatakan manusia itu hanya bekerja dari rumah masing-masing begitu ya. Mungkin di zaman ini nanti persis boleh saya katakan apa yang kita alami sekarang begitu ya. Nah, point 4.0 ini bisa juga kita katakan salah satu contoh aplikasinya adalah kebetulan kali ini kita dilanda oleh COVID-19. Artinya anakku sekalian, ke depan sebenarnya kita itu diprediksikan akan seperti ini gitu ya. Nah, tidak perlu lagi nanti yang namanya gedung-gedung besar, tidak perlu lagi yang namanya gedung sekolah yang banyak, karena nanti siswa itu pada belajar secara online gitu ya. Nah, kemudian laboratorium maya begitu. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan point 4.0 ya. Nah, semua pada datar gitu ya. Oke. Nah, baik. Kemudian kita lanjut. Pada revolusi industri generasi 4.0 ini, manusia telah menemukan yang namanya pola ketika disruptif teknologi ya. Nah, hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban. Artinya anak-anakku sekalian, nanti di dalam perkembangan revolusi industri 4.0 ini bukan lagi dapat dikatakan yang paling maju itu adalah perusahaan yang paling besar, yang paling luas, bukan begitu lagi nanti. Tapi siapa yang lebih cepat ya, biarpun perusahaan itu kecil, tapi kalau dia cepat di dalam hal komunikasi, nah itu yang maju ya. Itu menurut point 4.0 begitu. Kemudian kita lanjut di sini, dapat kalian baca saja kira-kira bagaimana dengan posisi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini kan begitu ya. Nah, tentu anak-anakku sekalian, kita tidak bisa menghambat, itu harus kita terima ya, dan itu harus kita pelajari, terutama anak-anak kami sekalian. Kita, negara kita Indonesia, kalian generasi penerus tidak boleh ketinggalan ya. Nah, ini harus kalian pelajari betul ya. Nah, ini hanya sekilas dalam ilmu sejarah. Sejarah ini kan hanya menjelaskan perkembangan industri saja, tapi apa yang sebenarnya revolusi industri 4.0 ini, nah itu nanti kalian gali ya lebih luas lagi ya. Nah, kemudian setelah nanti revolusi industri ini, nanti ke depan itu bidang usaha apa yang harus berkembang begitu ya. Nah, jadi ini perlu kalian pahami ya, kalian gali nanti. Kemudian kita masuk mengenai revolusi apa ya, revolusi di bidang pertanian lah ya. Nah, kita langsung saja masuk ke Indonesia. Jadi revolusi pertanian di Indonesia itu nanti itu dimulai dari tahun masa Orde Baru lah ya. Nah, yang dikenal dengan istilah revolusi hijau ya anakku ya. Nah, jadi sebenarnya mengenai pertanian ini sudah ada di Indonesia di Nusantara kita jauh sebelum datang penjajah ya. Nah, setelah penjajahan juga ya. Nah, itu tanam paksa, kalau kalian ingat ya, sistem pertanian itu kita sudah dikenalkan oleh Belanda, misalnya tanam-tanaman yang laku di Eropa, kemudian bagaimana teknik pertaniannya ya, bagaimana teknik irigasinya, itu sudah diperkenalkan. Namun secara
umum untuk khusus Indonesianya, revolusi industri di bidang pertanian Indonesia itu dimulai nanti Orde Baru, yaitu disebut dengan istilah revolusi hijau. Mari kita lihat apa sih revolusi hijau itu ya. Nah, jadi sekilas sejarahnya, revolusi hijau ini adalah usaha pengembangan teknologi pertanian ya. Nah, untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, ini berawal dari teori Thomas Robert Malthus nanti ya, yang mana dia mengatakan dalam teorinya dunia ini akan kelaparan kalau tidak dilakukan yang namanya revolusi atau perubahan besar-besaran di dalam hal pertanian ya, yang mana dia katakan pertumbuhan penduduk jauh lebih besar daripada pertumbuhan atau produksi pangan atau pertanian, itu menurut Malthus. Nah, berdasarkan teori Malthus ini, itu nanti negara-negara di dunia mengalami apa ya, ketakutan, maka nanti negara-negara di dunia itu berlomba-lomba bagaimana melakukan perubahan besar di bidang pangan atau pertanian ya, termasuk Indonesia. Nah, dan juga menjadi salah satu kebanggaan kita pada masa Orde Baru, kita berhasil menerapkan revolusi hijau. Pada saat itu kita menjadi lumbung padi di Asia pada saat itu ya. Nah, kita mendapatkan penghargaan dari FAO, PBB ya. Nah, revolusi hijau ini itu mendasarkan diri pada 4 pilar yang penting. Jadi ada 4 yang titik penting dalam revolusi hijau itu. Yang pertama adalah irigasi ya. Nah, kemudian pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida, penggunaan varietas unggul ya. Jadi sebelum revolusi hijau ini ya kita masih manual ya, kita belum mengenal yang namanya pupuk kimiawi, masih pupuk kandang ya, alami. Nah, di sini juga sudah dikenal yang namanya pestisida, yaitu untuk memberantas hama tanaman. Kemudian varietas unggulan yang dulunya panen sekali setahun, dengan revolusi hijau ini nanti sudah ada daerah yang menerapkan 3 kali setahun panen, begitu ya. Nah, itu artinya adik-adik sekalian. Kemudian di negara kita Indonesia, revolusi industri ini itu sering disebut dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian ya. Nah, coba kita perhatikan, langsung saja ke sini ya, nanti saya terangkan satu persatu. Penerapan revolusi hijau di Indonesia itu sejarahnya begini. Nanti ada 4 caranya. Yang pertama melalui intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian ini artinya, anakku sekalian, bagaimana upaya pemerintah Indonesia meningkatkan hasil pertanian dengan lahan yang sudah ada. Artinya lahan bukan ditambah, lahan yang ada. Artinya begini, kalau 1 hektar ya, 1 hektar sebelum revolusi hijau, 1 hektar ini katakan hasilnya contoh saja ya, hasilnya 5 ton begitu ya. Nah, tetapi dalam revolusi hijau ini yang dipikirkan intensifikasi pertanian adalah dengan lahan 1 hektar yang sama, bagaimana hasilnya supaya menjadi 10 ton. Nah, gitu dia. Itu inti daripada intensifikasi pertanian, yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu nanti pemerintah kita menerapkan yang namanya panca usaha tani. Ini pada masa Orde Baru diterapkan ya. Panca artinya 5. Nah, apa itu? Yang pertama pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama ya. Nah, jadi di sini pemupukan maksudnya kimiawi ya, pemberantasan hama juga pestisida begitu ya. Nah, pemilihan bibit unggul ini sudah melakukan penelitian ilmiah begitu ya. Nah, pengolahan tanah yang baik itu dia intensifikasi. Nah, sebaliknya ada ekstensifikasi. Nah, di Indonesia revolusi hijau itu juga diterapkan dengan ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian artinya itu menambah luas atau areal pertanian. Artinya bagaimana caranya Indonesia itu menambah hasil produksi pangannya, maka ditambahlah lahannya. Artinya hutan dibuka lagi yang baru. Nah, itu ekstensifikasi pertanian. Jadi dari situ dapat anak kami bedakan antara ekstensifikasi pertanian dengan intensifikasi pertanian ya. Nah, kemudian ada juga cara yang ketiga, yaitu diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian ini artinya upaya pemerintah untuk mendidik para petani di Indonesia itu agar nanti para petani itu menanam
tanaman itu bermacam-macam, jangan hanya satu jenis, atau juga boleh dengan tumpang sari. Nah, misalnya sudah ditanam kopi, nah di sebelah kopi itu kan masih di gangnya itu kan masih bisa ditanam sayur-sayuran atau tanam-tanaman muda, itu tumpang sari. Artinya itulah ketahanan pangan ya. Nah, supaya hasil produksi kita itu meningkat begitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rehabilitasi pertanian. Artinya rehabilitasi ini anakku sekalian merehab ya, memperbaiki atau mengolah lahan-lahan yang sudah kritis begitu ya. Nah, misalnya bekas-bekas tambang itu diolah lagi menjadi daerah pertanian, begitu maksudnya rehabilitasi ya. Nah, jadi itu perlu kalian ingat, revolusi hijau di Indonesia itu pernah diterapkan dengan 4 cara. Yang pertama intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, kemudian rehabilitasi pertanian, dan juga diversifikasi pertanian ya. Nah, kemudian kita masuk dampak positif dan negatif revolusi hijau itu sendiri. Adapun dampak positifnya itu memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian ya. Nah, kemudian daerah yang tadinya itu hanya dapat memproduksi secara terbatas, nah sekarang sudah melimpah begitu ya. Kemudian kekurangan bahan pangan dapat teratasi. Nah, jadi kelaparan, kemudian beban negara untuk impor beras misalnya itu semakin berkurang. Kemudian sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia, terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi ya. Artinya kita pangan kita masih bertahan begitu ya. Kemudian dapat kita lihat dampak negatifnya juga ya. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, berbagai organisme itu penyubur tanah pada musnah ya. Nah, kenapa? Karena penggunaan pestisida tadi ataupun pupuk kimiawi. Yang kedua, kesuburan tanah itu makin lama makin merosot atau makin tandus. Kemudian tanah mengandung residu atau endapan pestisida. Nah, kemudian hasil pertanian juga mengandung residu pestisida, keseimbangan ekosistem juga rusak, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Nah, ini beberapa dampak negatif daripada revolusi hijau di Indonesia ya. Nah, itu saja materi kita. Kita tutup bab ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Masih banyak lagi materi-materi yang perlu kalian pahami, silakan gali sendiri dari sumber lain ya. Nah, tetapi dengan penjelasan seri ini mudah-mudahan kalian sudah mendapat gambaran. Sampai